سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها آله وصحبه وسلم. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa sayyidina wa habibina rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi kiram aswajihi wa dzurriyyatihi wa nabiyyihi kullu mu'allimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Salam. Wa ila وإلى الشيخ ومراد الشام شر يوسف البنجي وسلام عبد الله محمد عليه وسلم عبد القادر عبد الله بن عبد الله وأخوه صلى الله عليه وسلم الكتاب الحسن بن أحمد بن محمد بن سليم بن كابل عبد الله بن حداد نحضر من الشيخ وإلى من شيخنا إنما كأنه أن الله يكفل ونرحمهم وإلى درجاته في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم وأنوارهم وعلومه ونفعنا في الدين ودنا والآخرة وعلى كل نية صنع وعلى كل من نبي صلاة الصالح بنية القبول وتمام كل سر وممر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا على الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa yusannu fihi raf'ul yadaini wal jahri wat ta'min wa salatu wa salamu ala nabi wa alihi wa sahbihi fihi. Dan di antara sunnah di dalam kunut, ini kunut ini kan termasuk sunnah abad. Kalau kita tertinggal dalam mazhab kita maka dianjurkan sekali untuk sujud sahwi. Kalau memang lupa juga sujud sahwi maka habis salam tetap dianjurkan sujud sahwi, tetapi dengan jarak yang tidak jauh. Habis salam sudah kada berkunut, kada bersujud sahwi lagi, maka sujud 2 kali di situ. Asal jangan berpandiran sebelumnya, belum diselingi dengan pepandiran dan belum jauh masanya. Dan disunnahkan mengangkat kedua tangan. Kayak apa ya tangan itu? Apakah berbuka tangannya itu? Atau berapat begini kah? Tangan tuh. Sini kayak dan sini kayak. Kayak ulun. Nang berenggang kah? Atau berapat begini kah punut itu? Nah, ada masalah bang dua-duanya. Karena memang ada 2 cara. Boleh nang ke ini, boleh nang ke ini. Tapi sunnahnya kalau kita berbuka, maka mata kita itu sunnahnya menghadap ke tempat sujud. Itu sunnahnya. Kalau berbuka, maka tangan kita ke tempat sujud. Kalau kita tutup terapat mungkin dan ketika kunut boleh juga, maka tangan tuh ke tempat telapak tangan. Makanya sini wayang dulu hinaha ila yadai, dan dia memandang kepada 2 tangannya. Jika memang jika memang tangannya dirapatkannya. Tapi kalau tangannya direnggangkannya, maka dia menghadap matanya itu ke tempat sujud. Dan sunnah benyaring. Dan sunnah juga bertakmin, dan di belakang mengaminkan kunut. Wassalatu wassalamu ala nabi, dan salawat salam kepada Nabi. Dan kepada keluarganya dan sahabatnya. Kunut ini doanya luar biasa. Allahumma hdini fiman hadai, Allah bimbinglah aku fiman hadai, kepada orang
yang emang engkau bimbing. Jadi kita mudah-mudahan berkawan dengan orang-orang yang terbimbing lagi dengan doa itu. Wa'afini fi man afait, minta pelihara. Peliharalah aku pada orang yang engkau telah beri pemeliharaan. Dan sampai akhir doanya itu ajib. Doanya itu doa yang luar biasa. Kalaunya ada bencana, boleh kunut nawazil itu dibaca kada mesti subuh. Jumat gak baca, zuhur kah, asar kah. Apa misalnya corona menjadi-jadi. Kita kada tahu Pak, bujur kah, kada kah. Tapi banyak orang garing. Gitu. Kalau sudah pindah banyak, maka kunut nazilah itu pakai aja. Apa bacaan kunut nazilah? Kunut nazilah itu tidak ada bacaan khususnya. Makanya kata ulama, pakailah dengan doa kunut yang kita baca biasanya. Kalau kita hendak menambah-nambahkan, silahkan. Keadaan perang, pokoknya dalam keadaan yang kacau, maka bacalah kunut nazilah. Disunahkan kunut nazilah itu semua waktu. Idza nazalat, apabila turun nazilah bencana di tengah kaum muslimin. Yusannu fi sujud, dan sunnah dalam sujud lagi. Meletakkan kedua lutut sebelum tangan. Ini kita bahas beberapa minggu yang lalu. Jadi turun dari i'tidal itu lutut dulu baru tangan. Tapi kalau pinapian asam urat lagi naik, jangan dikarasi. Terjerungkup ya. Jadi tangan. Dan memang Nabi pernah melakukan dua cara itu. Ketika sahabat Wa'il bin Hujran melihat, ujar Sidin, aku melihat Nabi itu sujud lutut berdulu. Tapi ujar Abu Hurairah, aku melihat Nabi tangan berdulu. Yang mana yang bujur? Dua-duanya bujur. Karena Abu Hurairah baru masuk Islam itu ketika di Madinah dan sudah usia Nabi sudah tua. Baru Abu Hurairah masuk Islam. Tapi kenapa hadis ini banyak dari Abu Hurairah? Padahal Sidin ini terakhir masuk Islam lambat. Mungkin sekitar 4 atau 5 tahun Sidin sahabat berkumpul dengan Nabi. Tapi kalau kita bicara hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Kenapa? Karena memang Abu Hurairah setelah masuk Islam kada kemana-mana. Di masjidnya Nabi bagaimana? Ketua asrama Sidin di masjid Ashabus Suffah. Jadi kemana Nabi ada Abu Hurairah, Nabi makan ada Abu Hurairah. Karena Nabi berdiam di pelimpit masjid, Abu Hurairah berdiam dalam masjid. Jadi pandiran Nabi itu paling banyak Abu Hurairah yang hafal. Sekalipun sahabat Abu Hurairah ini di belakang masuk Islamnya. Jadi Abu Hurairah mengatakan Nabi itu ketika sujud tangan dulu bujur, Nabi sudah tua. Dan sudah mulai berisi awak mungkin, sudah tua. Karena kan beda kan awak Anum dengan awak. Karena Nabi itu secara fisik kayak manusia, cuma kan kuat, istimewa. Ya. Tapi tua ya bisa garing juga, bisa juga. Makanya kata Siti Aisyah, lomba lari, dulu Nabi menang masih Anum. Sudah tua, aku menang di desa. Terbalik. Jadi Aisyah kan lagi Anum, awak namanya binian, Anum laju lari, aku menang lomba lari. Jadi Nabi itu mesra juga dengan bini Sidin, berlomba-lomba lari juga. Ibarat kita jakanya hidup di wilayah ini mungkin bisa juga bersepedaan Sidin. Jakanya hidup di zaman kita, nah. Artinya begitu mesranya kehidupan Nabi itu. Berlomba-lombaan gitu lah. Karena sekedar di rumah, di dapur, kada kemana-mana, itu bawa jalan-jalan. Nabi itu setiap hendak bepergian mau undi siapa yang diumpat dibawa oleh Nabi. Berarti dalam setiap perjalanan Nabi itu diiringi oleh bini.
Apalagi sunnahnya dalam sujud. Wa antakuna asabi'uhu matan wala mufarraqah, dan dia menjadikan jari-jarinya itu terkumpul dan tidak tercerai-berai. Jadi tangan itu jangan sampai cicak gitu. Jadi ketika sujud tangan tuh rapat, tapi jangan berujung diimpit, rapat. Itu rapat matmumah, itu sunnahnya. Dan jadilah mutajihatan ilal kiblah, dia menghadap ke arah kiblat tangannya. Kalau nanti kita ke ini kan sujud, nanti ini ke samping. Ini yang gini sujud tuh. Dan laki-laki wa ayyuja fiyar rajulu baina mirfaqaihi wa jambaihi wa baina batnihi wa fakhidaihi. Dan sunnahnya buat laki-laki itu merenggangkan di antara mirfaqain, apa namanya, siku nih dan lambung. Jadi kadang-kadang berhimpit. Kalau binian terbalik, binian tuh berhimpit. Kalau lakian tuh terbuka. Tapi jangan juga mentang-mentang nangke ini lalu enggak. Kita melihat keadaan di kanan kiri, jangan dibuat Wahabi ketahu pokoknya kayak di Jepang sudah. Jadi kita melihat keadaan, jangan juga. Tapi sunnahnya memang berenggang. Dan juga menjauhkan lambungnya dengan perutnya dan pahanya. Jadi kadang-kadang mengumpul yang gini lah. Jadi baju-baju terbuka, jaga kucing lalu kawal lalu nang gitu nah. Nah gitu. Tapi lihat ke keadaan. Kalau orang hibab jangan mengikut-ngikut orang. Wa ayarfa'a sa'idaihi, dan dia mengangkat sa'idaihi anil ardi. Ini nah. Jadi kadang delungkur nang kayak kucing duduk tuh kada. Itu tujuan Nabi, jangan kamu sujud seperti anjing yang menyulurkan dan melakukan menghunjur tangan gitu nah. Itu makruh. Menyelisihi sunnah. Jadi jangan beranggak. Nah, apa ngerasanya? Apa kalau bahasa kita ya? Lain yang di anu siku nih nah. Ya antara pergelangan ke siku. Nah, orang kan ada nang sujudan gini nah. Nang kayak nah ya, jangan nang gini, itu makruh. Jadi angkat gitu nah. Diangkat, jangan berandak nang gini. Itu sunnahnya. Dan kebalikannya buat perempuan. Pebinian dibalik. Pokoknya banyak berbeda tuh ketika sujud. Laki-laki bini-bini itu berbedanya di situ. Berdiri pindah rapat gitu. Pebinian. Wa ayyufarriqa baina rijlaihi, dan dia merenggangkan di antara dua kakinya biqadri shibrin, dengan sekedar sejengkal. Sujud kaki itu ada yang mengatakan emang rapat, tapi kita belajar di sini di kitab ini dikatakan renggang. Beginian rapat, lakian sejengkal. Demikian juga di antara dua lututnya, dan dia meletakkan kedua tangannya itu sejajar dengan bahunya. Dengan bahu. Kita mengandak tangan itu dengan bahu itu bujur-bujur sejajar gitu lah. Nah itu namanya sunnahnya. Dan dia mendirikan kakinya dan menghadapkan jarinya ke arah kiblat. Jadi, tapi ini sunnah. Kalau pian-pian sakit, jadi harus asam murah. Tidak tertarik-tarik pula. Kada apa-apa. Dan apa lagi? Dan dia bertumpu atas batin jari keduanya. Ini gini nah. Dan membuka tangan dan kakinya. Kalau pina ada yang menutupi. Nah, berarti kada wajib memang membuka kaos kaki. Karena dikatakan di sini sunnah sujud itu adalah membuka pakaian yang menutupi kedua tangan dan kedua kaki. Bekaus tangan, bekaus kaki, sahkah sujudnya? Sah.
tetapi makruh. Tapi kalau pian kedinginan, makruh itu hilang. Ulun biasanya kalau imam tarawih masjidnya AC, seorang ini mandi biasanya habis maghrib. Kalau Ramadan supaya sigar tarawih, sudah seorang habis kena banyu AC, hari ini hujan, bisa juga berkaos batis kadang. Kalau berarti ini masjidnya ini pindah AC maka full banget biasanya kaos batis. Kadang makruh lagi. Cuma kalau ada hajat sehat-sehat aja makruh betutup ya berkaos batis kada kena. Tapi kalau ada hajat ada masalah. Dan menutup setiap dua lututnya. Wasat turu kulli rukbatai, dan menutup dua lututnya. Karena lutut itu bukan aurat sebenarnya. Cuma kalau lutut ini kada ditutup, pastilah tak terlihat paha. Makanya menjadi wajib dia menutup aurat lutut ini. Tapi sebenarnya bukan aurat sebenarnya. Tetapi karena kalau orang berselawar handap sampai lutut, kalau dia duduk pakai tangkat, maka wajiblah menutup lutut. Jadi kewajiban itu ada kewajiban asli. Cuma kewajiban untuk mengkhawatirkan terbuka. Jadi kalau melihat pemain bola, dan jangan anggap sidin berdosa. Nah, buka aurat terus main bola. Apalagi bekas batis. Pandangan kita kepada orang tua aja. Kalau masalah fikih, kalau memang masih ada kaul yang membicarakan, biarkan aja. Tapi untuk kita jangan berleha-leha gitu katanya. Dan dia sujud atas semua dahinya, jidatnya. Berarti kalau memang tertutup boleh aja. Cuma kalau tertutup semuanya itu nggak ada sah. Kan ada orang memang kada belajar dalam tentang fikih. Anu yang artis itu mbahnya kada buku fikih, rambut panjang ini. Kayak apa? Sujud kada sah, sah aja cuma makruh. Selama ada rongga nang sampai kepada itu di dahinya maka sah. Tapi makruh karena disunahkan itu terbuka lah semuanya. Makanya orang bahari kalau buku fikih tinggi-tinggi sedikit karena mengambil sunnahnya itu. Jadi kalau cuma sekedar gugur rambut tutup sedikit masih ada luang-luang yang sampai ke tempat sujud maka sah saja. Dan sunnahnya lagi sujud itu jangan berpajang. Nah, sunnah itu membuka mata. Nah, jadi wafathu basarihi, dan membuka matanya. Dan ada pendapat yang mengatakan ketika dia sujud dia melihat kepada hidungnya seorang. Marah kali dia. Ini kan kila ini pendapat lemah biasanya, kalau kila gitu. Kemudian bertasbih. Tasbihnya masyhur kan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah Tuhanku yang maha tinggi, a'la. Berarti kita ini kayak orang bawah. Makanya ketika dibaca a'la kita sujud. Kita kadang main-main bang sujud itu. Artinya kita disuruh beringat, kita ini disuruh mencium bumi. Bahari kan orang kada berkeramik, ada belantai, jadi orang itu sujud buju-buju mencium ke arah tanah. Apa fungsinya? Untuk mengingatkan dengan kematian. Kita mencium tanah. Dan apalagi filosofisnya, kita itu berarti kada boleh sombong karena yang a'la itu wujud Allah. Jangan tinggi pandir. Itu makna sujud itu. Jangan tinggi pandir. Jadilah orang yang tunduk, banyak-banyak mengingat kematian, banyak-banyak memuji Allah yang maha tinggi. Nah, itu makna sujud.
Dan sunnah di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Duduknya iftirosh, duduk iftirosh itu sunnahnya. Kalau piang pinang ngalih, apalagi awak lama, pin betumpun ini tidak masalah Pak. Ada kalau buat seorang biasanya kalau sujud, kalau duduk kan gini nah kayak be-X, betumpang, bahambin nih nak. Itu kalau orang lama pina uyu apa pina asam urat, itu aja kena bapak kan. Kalau pina yang istiros ini kan kadang kaki itu kadang berdiri, peningkuk-ingkuk, nggak pina sakit. Piang sakit, mencari duduk yang itu sakit, tapi hati piang kada fokus biasanya. Ma'arif. Jadi lebih baik dia mencari khusyuknya daripada ma'arif ini nah. Sunnah bang, tapi kalau sambil ma'arif hilang khusyuknya. Maka cari yang paling mendekati kekhusyuan. Selama memang itu bukan rukun. Kalau rukun harus wajib digali. Jadi namanya prioritas. Apa yang harus didahulukan. Masalah hati itu dahulukan dalam sunnah yang khusyuk. Kecuali biar kada ada masalah batis. Nah tiba-tiba kayak itu. Nah itu yang kurang. Kalau memang kada ada masalah, maka iftirosh itu sunnah. Sunnahnya gitu. Duduk mengenai tasawuf awal na iftirosh. Dan orang-orang sini masih tahan bang kita. Kalau orang-orang kayak di Hadramaut sini banyak yang kasihan tuh karena banyak di sana banyak kaporit tuh. Jadi umur 50 itu sudah mulai banyak bungkuk-bungkuk, pina, batis. Dan mereka tuh kadang mengenal istilahnya tukang urut, kedada. Kalau kita di sini keselahu bahwa tukang urut. Ya kalau nyaman, nikmat banget Indonesia nih. Sebenarnya. Kenapa jadi nikmat? Karena Indonesia ini dengan alam ini menyatu. Karena kita memang daerah yang memang dengan alam ini diuntungkan ketimbang negara-negara lain. Jadi banyak bersyukur dari kita. Orang-orang tua sana kasihan. Dikit-dikit operasi begini. Selalu bangkak operasi, jangan itu kan. Anak operasi terus. Dan sunnah-sunnah lagi di dalam tasyahud akhir, kita akan kita bahas minggu depan insyaallah. Atau minggu duduknya lagi. Kita minggu depan insyaallah masuk bulan haji. Kita baca manaqib sasaman insyaallah. Jadi fikihnya kita tunda minggu depannya lagi. Ya, hikam tetap kita baca. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu an laisa wadi'ul mali fi ghairi haqqihi bi aqalla isman min mumsikihi min haqqihi. Ujar Imam Haddad, orang yang kada pintar menggunakan harta itu dosanya lebih besar ketimbang orang yang menahan hak hartanya. Orang ini bisa duit banyak, kebelujuran sugih, lalu menyalahgunakan harta, maka dosanya lebih besar ketimbang orang yang kada berzakat. Orang berzakat itu dosa besar, tapi lebih besar lagi dosanya orang yang diberi kelebihan harta cuma salah menggunakan harta. Hanya sini bukanlah peletak harta pada selain tempatnya itu lebih kecil dosanya ketimbang orang yang menahan harta dari haknya. Sama yang kayak ini nah, membeberkan masalah tasawuf nang makrifat di tengah orang yang kada paham itu justru berbahaya dan membuat mudarat ketimbang mendapatkan manfaat. Sama itu. Jadi murah benar lagi.
Guru Jaini itu banyak diisi kitab nang langka-langka. Cuma sedang kadang mau sembarangan membalik orang kitab. Sampai Guru Udin pun sedang kadang mau berpilih. Ini di sini kitab di situ. Lalu anak Sidin ini dibagikan dengan Guru Udin. Jadi Sidin memang ada beberapa kitab yang kadang mau menunjuk ke Guru Udin. Karena dari Guru Jaini di sini tuh bisa Guru Udin bisa kada ingat gitu nah. Maksudnya saking asiknya dengan orang terkadang kan Sidin itu kan cinta dengan nabinya nampak banget kalau Guru Udin itu. Jadi kisah nabi ini asik banget. Jadi seharusnya bukan untuk bahasan umum tetap keluar. Itu maksudnya. Jadi dari Guru Jaini ilmu tuh mahal. Jadi jangan dikeluarkan barataan gitu. Kecuali orang yang bujur-bujur mencari. Karena kalau diobral orang ma'rifat atau diobral tanah umum, orang banyak salah paham. Ujung-ujungnya banyak pengajian sesat. Banyak. Karena ilmu itu disebar dengan orang yang kada paham. Jadi ketika menerima seakan-akan aku paham sudah. Lalu ingin mengolah pengajian, lalu akhirnya menyesatkan orang. Banyak yang gitu. Makanya kalau masalah pengajian nang kayak ini kita baca malam ini, pian di mana aja datangi aja. Tapi kalau sudah membicarakan masalah ma'rifat tentang nur, pian berpilih-pilih orangnya, pilih. Gitu kan. Di mana belajarnya, siapa guruannya, gitu kan. Bagaimana akhlak orangnya di hati. Tapi kalau masalah umum nang kini aja di mana aja datangi. Man amsaka syai'an yara anna infaqahu khairun min imsaki fahuwa minal mu'sirina lid dunya. Orang yang menahan sesuatu padahal tahu aja kalau diinfakkan itu lebih baik daripada menahan, maka orang itu termasuk orang yang dibuai oleh dunia. Orang yang terlena oleh dunia. Kita ini kadang tahu aja bang, kadang di duit ini kalau kebalikan orang lebih manfaat bang daripada seorang. Tapi hakun menyimpan barang dan gitu juga. Kita apik-apiki padahal orang lain itu memerlukan harta kita itu. Cuma kita sayang terkadang. Ada kadang kita sayang baik seorang makan sampai hancur. Nah, kalau orang itu punya pemikiran menahan harta itu orang yang menahan harta padahal dia tahu mengimpakkannya itu lebih baik daripada menahannya, maka orang itu tergolong orang yang mencintai dunia. Sama dengan kini, terkadang orang itu supan untuk sholat tahiyatul masjid karena orang banyak. Sama tuh. Masuk, kan kata Nabi, kalaunya kamu masuk masjid, jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Ya kalau? Lalu orang ini memang jarang ke masjid. Lalu untuk sembahyang tahiyat itu orang sudah banyak, supan. Jadi, jangan aja. Sampai dipindah Pak Alim ya. Lalu akhirnya duduk, kenapa? Supan. Berarti orang ini termasuk orang yang mendahulukan manusia ketimbang Tuhannya. Itu terkadang iblis itu menipu sampai sehalus itu kan. Kenapa? Kadang mau sembahyang supan. Jadi kadang mau tahiyatul masjid supan. Berarti orang ini lebih mendepankan orang manusia ketimbang Tuhannya. Artinya sampai situ iblis itu bisa menggoda kita gitu kan. Tapi kalau biar memang kadang mau tahiyatul masjid, maka gantinya baca tasbih 4 kali. Itu gantinya dalam kitab. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kali. Tutup wala haula wala quwata illa billah. Jadi kalau memang masuk, duduk, tapi kada sembahyang tahiyatul masjid, maka ganti dengan tasbih itu. Ulama. Jadi di hikam ini lah, ya Allah, orang itu berarti ketahuan mana mencintai dunia, mana kada. Dan kita bisa mengukur dari bacaan kita ini. Ulun ingat
ada kawan di Facebook nang menulis, dan memang orang alim sekolah di Azhar. Ada ulama, ini orang nang bujur-bujur kada cinta dengan dunia. Lah, nih kesannya orang nang bujur-bujur kada cinta dengan dunia, tapi harta ada. Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Abdul Halim Mahmud ini adalah guruannya Abuya Balikpapan di Mesir. Karena Abuya itu belajar di Mekah, ke Madinah, ke Mesir, Sudan, Syria, Irak, Maroko, keliling sini. Hampir 10 negara dikelilingi sini. Nah, termasuk peguruan sini adalah Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Abdul Halim Mahmud ini habaib dari marga Al-Hasani. Ini memang buruhan Mesir ini kadang mau menampakkan nasab. Mereka lebih mau menampakkan keilmuan. Jadi syekh-syekh dari Mesir tuh bisa juga habaib, cuma mereka kadang kenal dengan istilah habaib itu, kadang mau memakai. Nah, sekarang ini kan Syekh Ahmad At-Thayyib, pimpinan Al-Azhar, itu habib, cuma kadang mau menampakkan. Bahkan ada kawan yang berkisah di Kairo itu ada habib nang bebengkelan tapi orang tak tahu. Kenapa Sidin Supan mengaku habib cuma kadang di ilmu. Jadi kadang menjual nasab, jadi kadang mentang-mentang habib aku nang kini kadang. Itu tradisi orang Mesir. Nah, Syekh Abdul Halim Mahmud ini habaib Hasani. Sidin ini pimpinan tertinggi Al-Azhar. Itu kada main-main ya. Al-Azhar ini kan termasuk universitas Islam tertua di dunia yang Islam. Lalu kada diisi rumah. Coba deh. Sekelas Grand Sheikh kada diisi rumah. Padahal kedudukan Grand Sheikh itu lebih tinggi daripada presiden kalau di Mesir. Karena pemerintah Mesir itu tunduk dengan Grand Sheikh Azhar. Jadi apa ujar Grand Sheikh itu negara empat biasanya. Tapi kada diisi rumah. Tapi ngaranna kada diisi rumah, hendak tuh diisi rumah. Siapa yang kada hendak diisi rumah soban? Lalu ada warisan abah. Warisan abah itu tanah. Lalu dijuallah tanah itu saking mengolah rumah. Bebaya menjual tanah, laris laku tanah ini. Lalu tetamu dengan murid Sidin di rumah sakit. Bapak ikam di sini. Abahku garing. Dan memang anak dioperasi butuh biaya banyak. Duit 61. Saking mengolah rumah itu dibalikan ke murid. Nah, untuk abah hikam operasi lebih penting. Jadi Sidin sampai meninggal kada diisi rumah. Siapa? Pimpinan tertinggi Al-Azhar, gurunya Abu Yasyarwani, gurunya Quraisy Shihab. Itu deh. Kita membaca itu rasanya merinding gitu nah. Dan kini orang itu betul-betul kada berharap dengan dunia. Sama lah, beberapa kali menyesalkan Gus Dur itu sama. Gus Dur itu sampai mati kada diisi dompet. Itu terkenal kisah lucunya. Coba pian cari kisah-kisah lucu Gus Dur. Sampai mati kada diisi dompet. Dan Sidin pernah menjual mobil saking usaha. Bebaya dijual mobil itu, belum lagi boleh ke rumah tetamu kawan perlu dipunjuk duitnya semuanya. Dimamai bini. Padahal saking buka usaha. Tapi hari ini dari Sidin meninggal sampai hari ini makamnya tidak pernah sepi dari penjara. Orang dan muncul ada cinta dengan dunia. Dan banyak kalau kita kisahkan satu-satu, masalah yang ini tidak ada habisnya. Cuma itulah para ulama yang bujur-bujur kita umpatin gitu kan. Sifat-sifatnya. Kata Imam Haddad, musyahadatul mu'sirina lid dunya tamhu hubbal akhirati minal qalbi fa kaifa bil mujalasati wal mukhalatah. Kalau kita menyaksikan, menonton orang yang mencintai dunia, itu bisa menghilangkan rasa cinta terhadap akhirat dalam hati. Menonton. Ini menonton aja. Menonton orang yang pencinta dunia, yang gawiannya gitu, kada pernah beribadah, kada, pokoknya dunia aja digawinya. Menontonnya saja itu bisa menghilangkan cinta kepada akhirat dalam hati. Lalu kata Imam Haddad, bagaimana dengan duduk bersama mereka, dan bagaimana lagi kalau bercampur dengan mereka. Apa contohnya yuk?
musim-musim baju, apalagi bebinian, itu kadang mungkin bisa mengumpati tren kecuali mengumpati sosial media. Karena menonton ini, menonton itu, menonton ini, lalu akhirnya umpat juga. Lalu akhirnya duit misalnya hendak saking ke masjid lalu tertukar ini. Kenapa? Lagi musim. Jadi menyaksikan pencinta dunia mati hati. Lalu bagaimana duduk dengan mereka? Coba kita bayangkanlah, kita ini duduk di tengah Pian kan tuha pada ulun. Pian hidup pernah di tahun 80-an. Orang kada bermotor itu biasa aja. Orang kada bisi TV biasa aja. Lagi karena kan berkumpulan, ngintip-ngintip orang yang bisi TV biasa aja. Tapi hari ini orang yang kada bisi motor itu kayaknya bujuk-bujuk tersiksa rasanya. Orang lain bermotor, cuma kita kada bermotor, tersiksa. Padahal di zaman 80 kayaknya kada bermotor kada masalah. Itu artinya ketika orang lain diisi dunia, kita pun terseret juga dengan kita. Jadi kalau memang hendak nyaman itu jangan terlalu mengumpati ahli dunia. Karena kadang mungkin orang yang pencinta dunia itu memamerkan akhirat. Pasti yang dia pamerkan adalah tentang dunia. Kita berkumpul dengan orang yang berjabat semuanya. Lambat laun hendak juga kita empat jadi cara kita beriskan. Kawanan bisi motor sama misalnya. Seorang gak ada bisi, hendak juga tuh sama. Itu menyakit, itu berkumpul, makanya bujur-bujur berbisa gitu lah. Kalau kita bujur-bujur berkawan dengan orang yang cinta dengan dunia. Kalau anak-anak muda, yang muda masih, muda. Biasanya di sosial media itu kalau IG, Instagram, itu kalau kita hobi kita dengan artis Korea misalnya, itu keluar semua Korea semuanya. Jadi kadang mau bersatu antara ahli akhirat dengan dunia. Itu kadang mau bersatu dalam hidup. Karena Nabi memang mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Arwah itu seperti kelompok-kelompok yang berbala tentara masing-masing. Di akhirat, di sebelum dunia ini ada, kita tuh sudah mengenal. Itu lama. Ruh kita yang sekarang nih hadir, kita tuh sudah pernah bertamu dulu. Lalu ketika kita mengadakan pengajian, lalu datang sama-sama belajar datang. Kenapa bisa datang? Terkumpul kita nanti ini. Nah, di akhirat kita pernah berkumpul. Jadi ini ruh itu memang berkelompok-kelompok. Lalu ruh ini kan yang mengisi jasad. Makanya kadang mungkin ada preman bisa berteman akrab dengan kiai. Tidak mungkin. Kalau kiai berteman akrab dengan preman bisa untuk mempengaruhi supaya lebih baik. Kadang mungkin preman itu bisa hafal kiai-kiai yang di Jawa. Sebutkan nama kiai-kiai yang di Jawa. Yang ada sama Rinda jangan hafal. Karena memang kelompok itu selalu mengarah ke kelompoknya masing-masing. Lalu kata Imam Haddad, makanya kata Allah Ta'ala dalam Quran, ini Allah Ta'ala memadahi Nabi, tapi sebenarnya dipadahi kita. Karena begini, dalam Al-Quran itu, setiap ada perbincangan untuk Nabi, maka itu besar kemungkinannya itu juga untuk kita. Apa ujar Allah Ta'ala dalam Quran? وَلَا تَمُودَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ. Mata itu jangan terlalu panjang, jangan terlalu silau kepada orang yang memang kami berikan perhiasan di dunia aja.
dari mereka yang berpasang-pasangan. Dan kami tidak memberikan dunia itu kecuali untuk menguji mereka. Jadi Allah Ta'ala memadahi Nabi, tapi memadahi kita. Jangan terlalu silau dengan orang yang banyak berisi perhiasan, yang memang itu disediakan untuk dunianya dan untuk diuji dengannya. Kita kan kalau diuji dengan kekayaan, karena kita kan ada ingatan. Kita lagi banyak berduit, rasanya berzikir tuh sedikit. Anaknya jalan-jalan yang gini, pas sakit. Lalu tuh introspeksi diri, aku ini salah apa yuk? Ada tegawi dosa apa yuk? Artinya ujian dengan banyak harta itu kadang orang kada kuat dibanding ujian orang yang sedikit harta. Kafa bifikdanir rokbati fil ghairi musibatan wa kafa bidzulli fi talabid dunya uqubatan wa kafa bidzulmi hakfan li sahibihi wa kafa bidzambi aron lil mulimi bihi. Sudah cukuplah dikatakan orang yang hilang semangat dalam kebaikan itu sebagai musibah. Jadi orang itu dapat musibah itu bukan kalaunya nauzubillah, kalaunya kebakaran, kehilangan. Itu musibah nyata. Cuma orang itu sudah dikatakan dapat musibah ketika ia hilang semangatnya dalam hal kebaikan. Orang tetangganya turunan ke sana, pengajian sana turunan ke sana. Ini nang kawan ini kada mau terpengaruh dengan hal kebaikan. Dan kawan masih kita ke sana ya duluan hari kan aja. Itu. Orang rame dan gitu nah. Seorang kada ada rasa semangat untuk berbuat kebaikan, maka itu musibah. Dan cukuplah dengan kehinaan orang yang mencari di dunia itu sebagai siksanya. Karena kalau orang mencari dunia itu bukan yang mulia biasanya. Kenapa ada orang yang rela menjilat pemerintah? Rela aja disambati orang se-Indonesia. Karena ini anak mencari dunianya. Kenapa sih dia nakut burung bermalam-malam di bak sampah? Kita kan ada menghina bang, cuma kalau kita berpikir ada orang yang guring di bak sampah gitu kan malam. Karena apa? Karena mencari dunia. Jadi cukup mencari dunia itu kehinaan ketika mencarinya. Jadi mencari dunia itu adalah yang mulia. Pian bedakan antara majelis taklim dengan konser. Adakah konser itu duduk kita berminuman, bermakanan, lalu sampai duduk mendengari orang bernyanyi? Kan ada, kecuali orang yang berbayar duit larang. Tapi kalau di setiap majelis minimal banyuk minimal ada. Dan kita kadang berdesak-desakan, coba. Dari gambaran itu, nah artinya orang yang mencari dunia, hobinya dunia, itu tersiksa dengan gawiannya seorang kita. Jadi cukuplah keburukan itu orang yang mencari dunia saat dia mencarinya. Dan cukuplah dengan sifat zolim itu adalah kejelekan bagi pemiliknya. Ya, kalau ada orang perilaku yang tidak baik, yang buruk kelakuannya, maka dia akan sengsara seorang. Kita berhutang dengan orang. Ujar kita minggu depan kita bayari. Lalu akhirnya banyak berduit, kada ingat dengan hutang tadi. Ditagih marah pulang. Kira-kira hendak berhutang lagi, orang tuh senang kada hendak menghutangi kita. Pasti kada senang. Itu kan orang yang zalim dan gitu. Artinya orang yang zalim itu ia dihukum dengan perbuatannya seorang. Sebelum ia masuk dalam akhirat nanti, apakah ia neraka atau surga, tapi yang jelas ia tersiksa kan. Dan cukuplah dengan dosa aron lil mulimi bi sebagai keburukan bagi pelakunya sendiri. Jadi Bang Hadar, cukuplah. Karena kita sambung lagi hikamnya minggu depan atau minggu lebihnya lagi insyaallah. Malam hari ini masuk 1 Dzulhijjah ya. Ya, masuk sudah malam ini. Kita bahas sedikit tentang Dzulhijjah, maka dulu singkat-singkat saja.
Ada program di bulan Dzulhijjah nih. Nambah haji, kada jadi bahaji kayak Pak. 2 tahun sudah. Kalau bahaji itu kita sebut panggilan Allah Ta'ala, undangan, maka kita kada bakal sarik kalau Allah kada mengizinkan. Corona, pemerintah, itu sebabnya enggak. Tapi memang pada dasarnya tuan rumah belum mengizinkan orang masuk. Jadi kita bersadar-sadar di situ. Walaupun kita boleh jawab, karena kalau kita punya cara yang baik, bagaimana supaya kita tetap berhaji, suruh pemerintah ini. Cuma kalau memang kada bisa juga, maka artinya yang tuan rumah belum mengizinkan lagi. Dan itu bukan hanya kita aja. Dan ternyata bahaji ini yang data yang nyata pasti itu bukan kita aja, semua dunia kagak diterima oleh Saudi kecuali memang orang dalam Saudi atau orang luar yang memang berdiam dalam Saudi. Itu aja. Jadi jangan kali Indonesia aja Bang, ini Malaysia semuanya aja. Jadi kita kada tahu belum lagi, tapi yang jelas ada hikmahnya kenapa tertunda. Kalau ada ternyata orang yang mati sebelumnya berangkat, padahal ini berangkat tahun ini, cuma karena 2 kali, mati, insya Allah sampai dah niatnya. Ini sudah menabung, ini sudah bersiap, ini sudah belajar, tapi waktu kada menyempatkan niat, maka sampai niatnya sama. Apa keutamaan bulan Dzulhijjah? Bulan Dzulhijjah ini kan termasuk bulan haram. Ada 4 bulan haram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram dengan Rajab. Ujar Nabi dalam hadis Bukhari dari Ibnu Abbas, "Ma min ayyamil amal lis-shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu di dalamnya lebih Allah cintai selain hari-hari Dzulhijjah. Dan hari-hari 10 pertama. Jadi mulai malam hari ini sampai hari raya itu adalah hari yang paling baik di dunia. Bahkan ada yang mengatakan kalah Ramadan itu. Memang hari yang paling istimewa itu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Baru sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah." Kalau dibanding dengan orang yang perang bang membela agama baik mana? Ujar Nabi, sekalipun orang berjihad di jalan Allah tetap lebih baik beramal di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Makanya kita bersyukur malam hari ini pas memulai dengan kita berbacaan. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Nah kecuali kata Nabi, orang itu perang hartanya habis, inya mati di medan perang. Udah hartanya habis, orangnya mati, itu baru lebih baik daripada orang beramal di dalam selain itu yang lebih baik, itu lebih baik daripada orang yang beramal di bulan Dzulhijjah. Tapi selain orang yang perang mati habis hartanya, lebih baik amal di bulan Dzulhijjah 10 awal. Ada hadis, "Ma min ayyamin ahabba ilallahi ay yata'abbada lahu fiha min ashri Dzulhijjah." Kata Nabi, tidak ada hari yang paling Allah cintai yang untuk diibadahi di hari itu adalah selain di dalam bulan 10 pertama Dzulhijjah, dan mengimbangi 1 puasa di hari 10 nih sampai hari raya itu bisa natin dengan 1 tahun. Sehari kita puasa di 10 ke depan ini, maka mengimbangi dengan puasa setahun penuh. Dan 1 malam di malamnya Dzulhijjah awal ini sampai 10 hari ke depan ini, maka itu mengimbangi dengan Lailatul Qadar. Kalau kita mampu tahajud di situ 10 malam, maka kita bertahajud di 10 Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ulun kawa pian kawa. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ada yang mengatakan juga 1 hari-harinya Dzulhijjah ini sama dengan 1000 hari di hari yang lain. Dan puncaknya adalah hari Arafah 9 Dzulhijjah.
Jadi sunnah puasa di situ. Jadi ulun ada ketawa rasanya, cuma sedih juga rasanya. Karena ada sebagian tradisi orang kita juga, orang Ganjar juga. Hujan bubuhannya itu, tolongnya Arafah di sana wukuf, kita di sini minum es, minum ini, karena supaya keluarga kita nang bu Arafah itu kadang ada kepanasan. Ini di mana dapatnya? Jadi ketika orang itu Arafah tadi kita sudah puasa di 9. Karena akan kita bahas insya Allah bagaimana keutamaan puasa di Arafah. Karena pas minggu depan itu masih ada lagi kalau kita bahas sesama, kita baca sedikit lagi ceritanya tentang keutamaan puasa di hari Arafah insya Allah. Itu hari istimewa puncaknya. Karena kan begini, tidak ada hari yang paling baik menurut Allah selain 10 hari di Zulhijjah. Lalu dalam Zulhijjah itu ada hari Jumat. Maka hari Jumat itu hari Jumat terbaik dari setiap Jumat-Jumatan setahunan. Dan puncaknya lagi adalah hari Arafah. Maka itu hari terbaik dari seluruh hari di dunia ini. Tapi hari yang paling baik lagi adalah hari lahirnya Nabi Muhammad. Tapi pas di hari Senin lahir itu di dulu zaman berapa gitu kan. Itulah hari paling baik. Karena kalau ada malam kelahiran Nabi, ada semuanya nih. Ada istilah kemuliaan hari Arafah, ada kemuliaan Ramadan, ada. Kalau ada malam kelahiran Nabi. Jadi wajar aja kita bersyukur merayakan hari kelahiran Nabi. Masa kita akan bersyukur kan gitu. Jadi jangan bertakun dalil kan. Gitu. Pemaulid itu. Kalau secara akal sehat aja kita menerima gitu. Apalagi pakai dalil. Lalu dikatakan adalah sebuah kabar. Sepaling abdalnya hari-hari dunia adalah 10 hari Dzulhijjah. Dan sama kurang lebih hadisnya. Dan dikatakan lagi dari Ka'ab al-Ahbar. Allah memilih zaman dan Allah paling mencintai zaman itu bulan-bulan haram. Jadi yang paling Allah cintai itu ketika memilih masa bulan haram 4 bulan tadi ya. Dan paling Allah cintai lagi dari 4 bulan haram itu adalah Dzulhijjah. Dan yang paling Allah cintai lagi dari Dzulhijjah adalah 10 pertama dari Dzulhijjah. Ini bulan haram ini orang-orang kafir Quraisy pun kadang mau perang ini. Kadang mau perang. Sekalipun mereka itu berkelahi antar suku, kita ingat Tua Bahari Dayak dengan Madura. Seandainya itu orang Arab nangkai itu masuk bulan Muharram, mereka ambil seketika. Saking mereka memuliakan bulan haram itu, apalagi Dzulhijjah. Nah, makanya kata Nabi, kenapa amal itu paling bagus ketika di Dzulhijjah? Karena paling aman. Berarti beramal ketika dalam kondisi aman, tentram, itu jauh lebih baik daripada beramal ketika negara sedang rusak. Ke situ sebenarnya kalau kita mau kaji lebih dalam lagi. Artinya, kayak apa hendak nyaman di ibadah orang Palestina kasihan. Hendak angkat takbir di hawas-hawasnya dengan saudara Israel. Semua bertembak kurang. Makanya Nabi mengatakan amal paling bagus itu adalah 10 Dzulhijjah. Kenapa? Karena memang itu hari yang paling aman, seaman-amannya. Ketika di zaman Nabi, orang kafir yang berkelahi pun punya dendam lawas karena mau berkelahi di situ. Jadi artinya amal yang terbaik itu berkaitan dengan harinya, juga berkaitan dengan kondisinya. Jadi ke situ kesimpulannya. Amal yang terbaik adalah amal di dalam 10 awal Dzulhijjah. Lalu ada ulama yang mengatakan maka dosanya pun berlipat kali ganda. Nah, bisa juga kita pakai lagi kesimpulannya, berarti amal terbaik itu amal ketika sedang aman. Makanya ketika lagi uyuh-uyuh banget dia berpahluhan, karena lagi dulu sembahyang. Karingkan palu dulu, mandi dulu, hanya sembahyang. Makanya ujar Nabi zuhur itu, berzuhur itu berdingin-dingin ya Nabi. Kalau pindah panas sangat kita konsentrasi itu terkurang.
Kalau masjid kan nyaman, tambah kipas angin lah, nyaman banget. Kalau memang kada bisa beramal di waktu 10 awal Dzulhijjah, minimal jangan menggawi dosa di situ minimal kita. Mudah-mudahan ulun bisa pian bisa. Nah, ini kan kesempatan lah. Kita hendak mengukur kita ini orang baik kada. Kita ini kalau masalah kesempatan dunia, kita bercari kesempatan. Misalnya pas di big mall lagi diskon, baju nang asalnya 100 jadi 20.000, dan kita tahu punya duit, kita tulak kita. Apa jadi kita kesempatan, mumpung. Anu aja ada orang berjual tanah murah benar, sekapling 50 juta aja pinggir jalan. Wani berhutang 10 juta menambahi untuk menukar tanah itu apa aja? Mumpung ada kesempatan. Tapi kalau kita balik lagi, ini kita sudah berada di awal hari yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kita kadang mau mengambil kesempatan itu. Kita kadang mengatakan mumpung awak masih sigar, mumpung kita hidup, coba kita banyaki amal mumpung di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau kita kadang terpikir nanti itu, tapi terpikir masalah dunia tadi, berarti kita ini orang dunia masih belum orang akhirat. Gitu. Ya, kita kan bisa mumpung ya, apabila lagi itu kalau dunia. Tapi soal akhirat terus jangan mengungkap nang gitu, mumpung nang gitu. Mumpung awak masih sigar, awak tulak kemana-mana gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan manfaat buat ulun, buat pian barakaan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah berikan taufik hidayahnya buat kita beramal dengan baik. Mudah-mudahan Allah berikan kita berhaji semua sebelum wafat. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita Allah sembuhkan. Khusus Mama Ulun nih kegaringan di dapur, tapi belum masak aja masih. Mau makan makanan gak sih? Dan hidup sehat ya. Mudah-mudahan biar nang garing-garing sehat ulun, nang garing-garing sehat mudah-mudahan. Mudah-mudahan mati beriman berataan. Mudah-mudahan bisa anak keturun nang soleh-soleh. Al-Hadiniya Al-Fatihah. Bismillah. Jadi minggu depan itu karena kita bahas sesaman masuk pula, biasanya saman bulan Dzulhijjah, jadi bahas kita berburdah insyaallah. Jadi kita akan baca fikih, jadi burdah langsung baca manaqib. Amin ya Allah arhamar rahimin. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadul amin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna min ahli al-ilmi wal 'amal wa ja'alna min 'ibadika as-salihin. Fattah ya Ali, iftah 'alaina futuha wal munuha wa rusukha bil 'ilmi wal yaqin. Wa anta khairul fatihin. Allahumma astur 'uyuba mu'allimina wa la tuzigh barakata 'ulumihim anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali kada ingat ulun. Yang berkurban itu sunnah kadang memotong kuku, kadang memotong rambut. Mulai malam hari ini sampai hari raya. Jadi yang berkurban sunnahnya kalau bisa jangan motong kuku dan jangan motong rambut, tapi sunnah. Misalnya kalau dia bujuk-bujuk penyakit di kurang kuku panjang, potong aja. Cuma kalau memang kada, usah. Qabalallahu minkum.